Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, kita ketemu lagi dalam sesi 1B pengantar akuntansi Islam. Jadi video ini sebelumnya berjudul sesi 1A. Baik, jadi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara akuntansi Islam dan akuntansi konvensional. Akuntansi Islam itu prinsip, filosofinya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara akuntansi konvensional itu murni sains, jadi tidak dikaitkan dengan akidah. Jadi sehingga ada yang membedakan cara pandang atau filosofinya. Jadi secara teknis akuntansi Islam dia mengadopsi atau banyak menggunakan dari istilah-istilah akuntansi konvensional. Tapi dalam tataran filosofi, dalam tataran prinsip dasar itu sangat jauh berbeda. Sekarang kita lanjutkan dengan perkembangan praktek akuntansi pemerintahan Islam. Yang pertama pada zaman Rasulullah. Jadi ini adalah merupakan cikal bakal pengembangan akuntansi, mulai dari pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Dan yang kedua, pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugasnya sendiri. Jadi artinya di zaman Rasulullah itu sudah ada pemerintahan, ada pejabat. Ya kalau sekarang ini setingkat menteri, jadi ada menteri-menteri. Tentu dalam hal ini sudah ada aturan-aturan. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa Bapak manajemen dunia itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita dapat melihat tentu perkembangan akuntansi pada masa itu cukup pesat. Tapi namun tentu akuntansi di zaman Rasulullah tidak sama dengan akuntansi yang ada pada zaman sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan praktek akuntansi pemerintahan Islam. Jadi setelah masa Rasulullah wafat, kita lihat pada masa Umar bin Khattab itu perkembangan akuntansi cukup pesat. Jadi di sini karena di zaman Umar bin Khattab itu pemerintahan Islam itu sudah melakukan perdagangan sampai ke Afrika, Asia, Kemudian sudah adanya penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi kalau sekarang ini APBN Jadi di zaman Umar bin Khattab ini sudah ada. Kemudian para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara. Dan juga kita lihat Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga yang bernama Dian. Ini berasal dari kata dawana atau tulisan. Jadi kalau sekarang sama dengan ikatan akuntan Jadi pada masa Umar bin Khattab itu sudah ada. Jadi lembaga yang memang khusus Jadi semacam lembaga profesi. Ini adalah bukti-bukti bahwa akuntansi itu pada pemerintahan Islam itu sudah berkembang. Kemudian perkembangan praktik akuntansi yang berikutnya adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di tahun 681-720 Masehi dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Jadi pengeluaran dalam laporan keuangan negara itu sudah diwajibkan adanya bukti-bukti
penerimaan. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu tahun 705-715 mengenalkan catatan yang dan register yang terjilid dan tidak terpisahkan. Ini dikutip dari Lesson tahun 1973. Ini ada laporan yang sudah dibukukan. Dan perkembangan berikutnya kita lihat evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tertingginya pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi akuntansi sudah ada pengelompokan. Akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, kalau sekarang istilahnya falas, dan sistem pembukuan menggunakan model buku besar. Ini dikutip dari Al-Kalkashandi. Jadi sudah ada namanya buku besar ya. Kemudian kita lihat istilah-istilah yang ada pada masa itu. Jadi istilah buku besar itu ada namanya Jaridah Al-Kharaj. Jadi ini adalah merupakan pembukuan pemerintahan terhadap utang pada individu. Jadi utang-utang masyarakat, individu, itu ada catatannya namanya Jaridah Al-Kharaj. Kemudian ada yang namanya Jaridah An-Nafakat. Jadi merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Jadi pencatatan semua pengeluaran. Kemudian Jaridah Al-Mal, dia mencatat pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Di kelas sekarang akuntansi zakat, ya. Jadi yang mencatat sumber penerimaan dan pendistribusian zakat. Kemudian Jaridah Al-Musadarin, jadi merupakan pembukuan yang digunakan penerimaan sita, denda tidak sesuai dengan syariah. Jadi penerimaan yang kalau istilahnya sekarang ini non halal itu memasukkan ke Kaldu Hasan. Ya. Jadi di zaman pemerintahan Islam dulu sudah dikenal juga dinamakan dengan Jaridah Al-Musadarin. Kemudian berbagai laporan akuntansi yang ikut dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi laporan keuangan. Ya. Di zaman Daulah Abbasiyah ini sudah ada laporan keuangan. Dia ada yang namanya Al-Khidmah, jadi menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap tahunnya. Kemudian Al-Khidmah Al-Jami'ah, jadi laporan keuangan komprehensif, berisikan laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Kemudian dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam 3. Ya, dia ada yang collectible debt, double full debt, uncollectible debt. Jadi sudah ada dulu pembagian tingkatan level kolektif dari piutang. Ya. Cuman dalam hal ini adalah piutang atau utang masyarakat, ya, utang zakat yang belum dibayar oleh masyarakat. Jadi ada catatan-catatan laporannya. Kemudian hubungan peradaban Islam dengan buku Fascioli. Jadi pada tahun 1494 seorang Itali bernama Luca Fascioli jadi menerbitkan buku dengan judul Summa de Aritmetica Geometria Proporzioni et Proporzionalità. Jadi ini bahasa Itali, ya. Jadi buku ini berkaitan dengan buku ilmu matematika, ya. Cuman salah satu babnya itu membahas tentang pembukuan, ya. Di pembukuan yang dilakukan di Venice itu pembukuan yang ada di 200 tahun sebelumnya, ya. Jadi karena ada bab yang membahas tentang pembukuan, maka pandangan-pandangan barat itu mengatakan bahwa Luca Fascioli ini adalah sebagai bapak akuntansi.
Jadi hubungan peradaban Islam dengan buku Fashioli ini kita lihat bahwa melalui buku tersebut Fashioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan. Ya. Ini yang dikatakan pandangan Barat tadi. Kemudian sebuah sistem baru dianggap sebagai revolusi ya, dalam seni mencatat ya, dalam bidang ekonomi dan bisnis, sehingga beliau disebut dengan Bapak Akuntansi. Namun demikian juga ada di kalangan lain itu yang tidak setuju dengan pendapat yang sebelumnya. Jadi pertentangan di kalangan peneliti itu terjadi, itu hal yang biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya. Disama dengan teori Darwin ya. Teori Darwin, manusia itu berasal dari kera ya. Ya, mungkin di zaman dulu ya, ketika itu ya orang meyakini, orang percaya bahwa asal usul manusia itu dari kera. Mungkin sebagian sekarang orang ada yang juga percaya kan. Inilah namanya teori. Pada suatu masa mungkin teori itu diakui pada masanya, dan mungkin pada masa-masa berikutnya teori itu akan batal ya. Jadi ini hal yang wajar dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi kalangan yang menentang itu dikutip dari Zaid ya, bahwa Fashioli bukanlah penemu melainkan pencatat kejadian pada saat itu ya. Kemudian juga dikatakan pada berikutnya, perkembangan akuntansi tidak terjadi di Italia kuno. Jadi pada masa Fashioli itu tidak terjadi perkembangan ilmu akuntansi, karena ilmu akuntansi itu berkembang sesuai juga dengan perkembangan perekonomian ya. Kemudian Belkawi itu juga mengatakan bahwa Fashioli bukanlah penemu double entry atau bookkeeping. Nah, inilah namanya dalam dunia ilmu pengetahuan, pro dan kontra itu bisa terjadi ya. Kemudian ya, kemiripan praktek akuntansi kekhalifahan Islam dengan buku Fashioli. Jadi ada istilah yang mirip jurnal ya. Jurnal sekarang jurnal. Itu telah lebih dahulu digunakan oleh khalifah Islam dengan istilah jaridah. Tadi sudah kita bahas tadi macam-macam jaridah ya. Kemudian penggunaan kalimat ya. Jadi in the name of God diawali buku catatan keuangan ya. Telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious, the most merciful ya. Kemudian ya, double entry yang ditulis oleh Fashioli telah dipraktikkan pada masa pemerintahan Islam. Jadi Fashioli ini kan 14 ya, tahun 14 berapa tadi itu 1464. Sementara pada masa Abbasiyah, Daulah Abbasiyah itu sekitar tahun 700-an. Jadi jarak waktunya cukup jauh ya. Jadi cukup jauh. Jadi ini ada terputus ya. Ini terputus. Jadi wajar itu kalau memang bukti-bukti bahwa di zaman Rasulullah, di zaman pemerintahan Islam ya, itu bukti-bukti dari perkembangan ilmu pengetahuan itu banyak yang kabur atau tidak ditemukan ya. Itu perlu sebagai pengantar ya, bahwa kita perlu melihat itulah sejarah perkembangan akuntansi ya. Sekarang hari ini ya di Indonesia, jadi bagaimana perkembangan akuntansi syariah di Indonesia itu menganut atau mengacu kepada 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan kontemporer atau induktif, kemudian pendekatan deduktif atau yang terakhir pendekatan hybrid. Jadi kalau pendekatan kontemporer itu menganut bahwa ya,
kita boleh menganut, ya, mengadopsi akuntansi konvensional, ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Sedangkan ajaran yang kedua, deduktif, ya, itu harus berangkat dari prinsip-prinsip Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga itu pendekatan yang hybrid, jadi kombinasi antara induktif dan deduktif, ya. Jadi pendekatan berbasis akuntansi kontemporer atau induktif, seperti yang dijelaskan tadi, di dalam di dalam Islam itu tadi ada istilahnya irohah, ya. Jadi dalam bermuamalah ada prinsip-prinsip irohah. Jadi artinya sepanjang itu tidak bertentangan atau tidak dilarang, itu diperbolehkan. Bolehkah kita mengadopsi, ya, akuntansi konvensional? Ya, boleh-boleh saja. Karena itu kan tidak bertentangan atau tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi artinya apa? Kita boleh, ya, kita menuntut ilmu ke manapun juga, ya. Jadi untuk urusan ilmu pengetahuan, hablum minallah, ya, kita boleh menuntut ilmu, ya, kemanapun, ya. Jadi tidak harus kita eksklusif, ya. Kemudian pandangan yang kedua, jadi ini pendekatannya induktif tadi, jadi ada argumen pendukung dan ada juga yang menentang, ya. Jadi yang mendukung pendekatan ini diterapkan dan relevan dengan institusi yang memerlukan, ya, sesuai dengan prinsip ibahah tadi. Jadi prinsip ibahah itu sepanjang tidak dilarang, ya, kalau kita bermuamalah itu boleh dilakukan, ya. Kemudian argumen yang menentang ini tidak sesuai dengan tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya mesti berdasarkan pada wahyu. Ini dikutip dari bukunya Gamling dan Karim, ya. Ini merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami. Jadi ada dua pandangan kalau kita lihat, ya. Ada pandangan yang ideologis, ada yang pandangan demokrat. Jadi kalau yang demokrat itu yang induktif tadi, sekarang yang ideologis itu pendekatan deduktif. Jadi di sini mengatakan bahwa pendekatan yang diawali dengan penentuan tujuan berdasarkan prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi pendekatan deduktif dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, di antaranya Iwan Triono, ya, Akhiarnan, Grafikin dan Berpikir, dan para pemikir lainnya, ya. Jadi ada pro kontra, ya. Jadi istilah lainnya ada yang berpandangan ideologis, ada yang berpandangan pragmatis. Dalam yang ideologis bahwa semuanya, ya, harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang demokratis, ya, memang sepanjang itu kita belum punya, ya, kita boleh-boleh saja mengadopsi dari manapun sepanjang itu tidak bertentangan. Kemudian yang terakhir kita lihat perkembangan, ya, standar akuntansi syariah di Indonesia itu dimulai pada tahun 2002. Jadi standar yang pertama itu adalah standar PESAK 59. Jadi standar ini masih dicantolkan kepada standar akuntansi konvensional, ya. Jadi ada gap di sini bahwa kita sama-sama ketahui bahwa perkembangan akuntansi bank yang pertama berdiri adalah Bank Muamalah itu tahun 1992. Jadi antara bank syariah dengan standar akuntansinya ada jarak 10 tahun, ya. Kemudian perkembangan kedua, 27 Juni baru ada standar akuntansi yang sudah dipisahkan dari konvensional. Jadi standar akuntansi 101 sampai 106, ya. Kemudian yang berikutnya 25 Mei, jadi
ada penambahan standar 107 dan 110. Yang terakhir adalah 22 Mei 2018 Pesak 112, itu Pesak Akuntansi Wakaf yang akan efektif berlaku Januari 2021. Jadi ini adalah gambaran perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia. Ini adalah sebagai prinsip dasar pengetahuan yang perlu juga kita pahami bagaimana proses perkembangan dari akuntansi Islam di Indonesia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar akuntansi Islam. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila terdapat kekurangan, kekhilafan itu dari kami, dan semua kebenaran itu milik Allah. Kami menerima kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.